Saudari Penda, dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, kami mohon kepada Direktur Pasca Sarjana selaku Ketua Sidang berkenan di sidang promosi doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat, tim penguji terdiri atas Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya MA, Profesor Dr. Hajanur Arfia Febriani MA, Profesor Dr. Ahmad Zain Sarnoto, Associate Profesor Dr. Ahmad Zain Sarnoto MA MPDI, Associate Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi MA, dan Sekretaris Sidang Associate Profesor Dr. Ahmad Sunhaji MPD. Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin yang ada di ruang ini, saya lihat banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir. Yang paling saya kenal, Madam Ani, Profesor Dr. Murniati Mukhlisin. Kenapa saya kenal banget? Karena beberapa waktu yang lalu beliau berdiri di podium yang sama. Saudara Promovenda Yuliza Mugi Hartika. Tadi pagi udah sarapan belum? Sudah, bencet dulu itunya, mic-nya di bawah ya, supaya terdengar, karena ada yang mengikuti banyak di Zoom meeting. Saudara sudah menyelesaikan disertasi, ini cukup tebal juga ya, ini pendekatan manajemen sumber daya manusia holistik dalam peningkatan kinerja pada perusahaan Green World, perspektif Al-Quran. Siapa yang nulis ini? Saya, Prof. Anda sendiri ya. Saya perlu konfirmasi karena kalau suatu ketika ada yang mengklaim bahwa ini karya dia dan bisa dibuktikan secara hukum, maka akibatnya besar, termasuk pencopotan gelar kalau nanti dapat ya. Gimana, lanjut? Siap, lanjut. Sembari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor dibuka dengan melafadzkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudari Promovenda disilakan untuk menyampaikan ringkasan dari disertasi saudara, tidak lebih dari 8 menit saja. Silakan. Izin, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Yang terhormat Ketua Sidang dan Pembimbing 1 Prof. Dr. HM Darwisude MSI, Penguji 1 Prof. Dr. Haji Ahmad Tibraya MA, Penguji 2 Prof. Dr. Nur Arfia Febriani MA, Penguji 3 Dr. Ahmad Zain Sarnoto MA MPDI, Pembimbing 2 Dr. Haji Muhammad Haryadi MA, dan Sekretaris Dr. Ahmad Sunhaji MPDI. Izinkan saya Promovenda Yuliza Mugi Hartika untuk mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia Holistik dalam Peningkatan Kinerja pada Perusahaan Greenwood. Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya perekonomian yang secara global saat ini dikuasai oleh sistem kapitalis, di mana perekonomian memberikan kebebasan kepada semua individu untuk melakukan perekonomian.
Dan di penelitian ini ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pendekatan manajemen sumber daya manusia holistik bisa meningkatkan kinerja pada perusahaan Greenwood dalam perspektif Al-Quran. Sementara metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif, studi pustaka, dan untuk melengkapi data ada observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Dan juga menggunakan metode maudu'i untuk pendekatan penafsiran Al-Quran. Dan kebaruan pada penelitian novelty di penelitian ini dilihat sumber daya manusia dipandang sebagai human value yang dikelola secara holistik, intelektual, emosional, dan juga spiritual. Dan ada integrasi nilai Qur'aninya dan juga menghasilkan model sumber daya manusia holistik yang integratif, aplikatif, dan terbukti secara empiris pada perusahaan Greenwood. Isyarat Al-Quran pada manajemen sumber daya manusia holistik ini melihatkan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang memiliki fisik, akal, sosial, moral, spiritual dilihat secara utuh. Dan aspek manajemen sumber daya manusia itu mencakup dari pengorganisasian Al-Tabbir dalam surat Yunus ayat 3, kemudian profesional di Al-Itqan Anamal 28, lalu ada unsur kreatif Al-Ibda pada surat Al-Baqarah 117 dan konsisten al-istiqomah. Lalu aspek holistiknya menyangkup dari semua aspek ada di Al-Kafah ya. Kemudian melihat juga aspek dari keseluruhan atau al-amin dan kesempurnaan aspek yaitu al-kamal. Dan temuan disertasi ini dilihat bahwa pendekatan manajemen sumber daya manusia holistik berbasis Al-Quran ini mampu meningkatkan kinerja operasional pada organisasi secara menyeluruh dan juga mengintegrasikan aspek intelektual, emosional, dan juga spiritual. Dan model ini menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan seimbang, organisasi yang kuat, humanis, dan berkelanjutan, seperti yang diterapkan pada perusahaan Greenwood. Ayat yang mendukung pada disertasi ini diambil salah satu contoh dari surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsan kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasada fil ar. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Pada surat ini Said Qutbi menekankan keseimbangan hidup antara orientasi akhirat dan juga realitas dunia. Jadi pada intinya juga peneliti menekankan bahwa di sini juga mengajarkan manusia untuk menyeimbangkan antara keperluan dunia dan akhirat untuk memenuhi semua kebutuhan secara menyeluruh yang mencerminkan prinsip holistik. Dan persamaan dan perbedaan pandangan para tokoh tentang SDM holistik ini ada diutarakan oleh Kotter GP, kemudian Robin SP, Siti Anissa Wahdawati, yang pada intinya bisa peneliti simpulkan bahwa pendekatan yang memandang organisasi sebagai kesatuan yang utuh, ya, menekankan setiap aspek yang baik strategis, kemudian operasional, kemudian manusia budaya, spiritual, ya. Selain itu juga tentu harus berdasarkan pada nilai-nilai agama yang berkeseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan, sehingga ya keberhasilan organisasi itu bisa tercapai dengan berkelanjutan yang jangka panjang. Nah, sedangkan pandangan dari para tokoh Islam mengenai manajemen holistik ada dari Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, ya, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, dan semuanya bisa peneliti rangkumkan bahwa teori manajemen holistik di sini baik dari perspektif Barat maupun Islam itu menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang efektif itu tidak hanya berorientasi pada produktivitas material, tapi juga harus mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan spiritual untuk membentuk pegawai yang sehat, berdaya, bernilai, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi organisasi dan masyarakat. Demikianlah yang bisa saya sharingkan di disertasi saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, untuk umat, dan untuk kita semua. Yang pasti manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Khairunas anfa'uhum linas. Terima kasih, mohon ketik sarannya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Promovenda. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yang terhormat Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya MA, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ketua Sidang Ujian Doktor, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Darwissude MSI. Yang saya hormati para pemotor, para penguji, dan sekretaris sidang. Yang berbahagia pada hari ini, Ibu Yuliza Mugi Hartika. Nama ini bahasa apa ya? Itu bahasa dari keluarga, dari ayah saya juga seorang guru. Yuli itu bulan Juli, Zainal itu anak Zainal, Mugi itu adiknya Bu Mega. Kebetulan ada di depan, kakak saya. Kemudian Ibu Meganya mana? Ibu Meganya Ibu mana? Mega di sana. Oh, saya kira Beliau dosen juga. Saya kira Ibu Megawati. Kalau Hartika itu hari Kamis. Oh gitu ya. Masya Allah, maknanya dalam sekali semua ya. Alhamdulillah. Ini ada kesamaan dengan saya nih. Saya lahirnya hari Kamis. Baik. Selamat saudara, sudah di akhir dari proses untuk mendapatkan gelar doktor. Dan pada hari ini beberapa saat lagi Anda akan jadi seorang doktor dari PT IKI ya. Baik. Pertanyaan saya, Ibu Mugi kerjanya juga di Green World ya? Salah satu yang saya tekunin betul, Prof. Nah, biasanya kalau mengambil judul dari situ, nanti mengangkat terus ini Green World ini nanti ini. Artinya tidak objektif katanya. Bagaimana saudara melihatnya itu? Iya, karena ini kan penelitian ilmiah. Otomatis saya juga harus meneliti secara ilmiah juga, dan berhubung memang saya juga nekunin ini sebagai salah satu bidang ya, tidak full time sayanya. Nah, saya melibatkan juga berbagai studi pustaka untuk meliti itu, kemudian wawancara serta penelitian juga di lapangan yang juga saya ambil beberapa yang bisa saya masukkan dalam penelitian ini, Prof. Berarti Anda tetap profesional dalam penelitian itu, Insya Allah, objektif Prof. ya. Ya, Prof. Tidak berpengaruh oleh suasana itu. Betul. Ya. Yang saya khawatirkan nanti itu di situ ada terus dipuja-puja terus itu Green World itu Ya. agar nanti mendapat pujian dari bosnya kan? Kan bisa jadi. Kalau di sini, Prof, saya tuh tidak sebagai karyawan, tapi sebagai founder Indonesianya. Jadi yang dikritik tuh harusnya saya nantinya. Oh gitu ya. Iya, Prof. Baik, kenapa tertarik dengan pendekatan ini? Tertarik dengan pendekatan manajemen holistik, Prof? Ya. Baik, Prof. Makasih ya, Prof. Ya, kita ketahui bahwa pendekatan manajemen holistik itu kan melihat secara utuh, secara keseluruhan, tidak melihat dari segi intelektual saja, ya, tapi dia melibatkan unsur emosionalnya, unsur spiritualnya. Nah, termasuk dalam manajemen holistik pada Greenwood ya, di mana perekrutan karyawan itu tidak hanya melihat dari penampilan luar saja, tidak melihat dari intelektual saja. Maksudnya penampilan luar itu yang mana? Ya, terkadang ada pada saat sumber daya SDM mungkin pada saat ada testing, pada saat rekrutmen gitu ya. Nah, tapi lebih detail mendalam mempelajari seseorang itu bagaimana bisa dinilai dari segi spiritualnya, segi juga emosionalnya. Kalau segi spiritual emosional juga masuk, tidak hanya intelektualnya, insya Allah karyawan ini juga bisa lebih jujur, tanggung jawab, amanah. Karena semua itu kalau dia tidak hanya takut kepada bosnya manusia, pasti tidak dilihat di depan saja dia baik. Tapi kalau dia percaya bahwa yang melihat saya adalah Allah Subhanahu wa taala, CCTV maha dahsyat di situ, maka dia akan bertanggung jawab bukan hanya kepada bosnya manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Tapi ini Greenwood itu kerjanya bidang apa? Di Greenwood itu bergerak dalam bidang nutrisi herbal. Kebetulan ownernya ini adalah seorang saintis, Profesor Dr. Deming Lee, dan beliau salah satu tokoh yang saya kagumi karena beliau seorang saintis tapi beliau sukses dalam bisnis. Ada pengaruhnya. Tadi Anda katakan penampilan zahir, penampilan fisik. Ya. Jadi kalau wanita mesti cantik gitu. Kalau laki-laki mesti gagah. Apa itu yang Anda maksud? Tidak juga. Tapi ada segi kadang terlalu klimis gitu, terlihat tampak dari luar,
Tapi sebenarnya jangan sampai menyimpan hal-hal munafik di dalam diri seseorang. Kalau bisa searah lah antara penampilan dalam sama luarnya. Seperti gitu. ya, Prof. Tampilan dalam yang Anda maksud itu apa? Dalam hal misalnya hatinya, jujurnya, amanahnya gitu. Jadi ada saja misalnya ketika ditanya dia bisa menjawab semua, tapi kan dari segi psikolog ya, kalau tes dari rekrutmen SDM itu ada beberapa tes yang bisa menilai kejujuran seseorang gitu. Nah, jadi seorang SDM itu ya diharapkan juga tidak hanya melihat dari unsur fisik tadi, tapi bisa melihat hasil yang dia kerjakan gitu secara objektif gitu, tidak dari segi unsur dari pandangan mata luar gitu, Prof. Ini luar biasa ini saya lihat, holistiknya itu ya. Penampilan luarnya oke, penampilan dalamnya oke. Apalagi yang perlu dalam kaitan dengan pendekatan holistik dalam rangka manajemen sumber daya itu? Ya, pendekatan holistik di sini di mana perusahaan itu tentunya juga harus meningkatkan keterampilan ya, keterampilan dari para karyawan. Yang namanya staff itu mereka pasti ada titik jenuh. Nah, perusahaan juga harus pandai gitu untuk misalnya ada family gathering, tapi di situ ada nilai-nilai yang dimunculkan seperti teamwork. Suatu perusahaan itu nggak bisa berhasil kalau dia bekerja masing-masing. Nah, bagaimana gitu dia bisa berkesinambungan? Tadi ayat yang Anda baca itu berkaitan dengan apa sih? Berkaitan dengan bahwa manusia itu kan harus hidup seimbang. Maksudnya melihat dari sisi dunia dan juga sisi akhirat. Nah, jadi di sini saya juga mengambil dari Al-Qasas ini menekankan keseimbangan hidup antara orientasi akhirat dan juga realita yang ada di dunia ini gitu. Jadi Allah juga memerintahkan agar manusia itu memaksimalkan manfaat apa yang sudah Allah berikan gitu, tidak menyia-nyiakan. Nah, di situ, Prof. Oke, baik. Luar biasa ini. Jadi ayat itu berkaitan dengan perintah Allah untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia, kehidupan akhirat, kehidupan material dan kehidupan spiritual ya. Jadi harus ada seimbang. Bisa nggak diberikan contoh dalam kaitan peningkatan sumber daya manusia di sana berkaitan dengan itu, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan di sini adalah misalnya dalam bekerja ya, dalam bekerja itu kita harus punya teamwork. Jadi kan antara satu sama lain, tidak boleh egois gitu. Dan jangan sampai ada prinsip bahwa saya bisa sukses dengan menjatuhkan si A misalnya, itu jangan kalau bisa. Jadi kalau bisa sukses, ayo sama-sama. Ya seperti misalnya kita memotivasi si A, si B, dan si C. Jadi ada juga rasa tenggang rasa menghargai gitu. Dan tidak saling membuli gitu. Dan yang paling penting lagi adalah ketika dia memiliki suatu kejujuran, insya Allah kan tidak ada yang korupsi di perusahaan itu. Jadi di mana manajemen nggak capek lagi gitu. Tapi kan korupsi itu kan tidak diberitahukan kepada orang lain. Ya bisa saja terjadi itu kan. Ya, nggak apa-apa Prof, tapi kan Allah yang maha melihat, itu kan dosa masing-masing. Nah, untuk manusia-manusia yang memiliki, yang sudah tertanam dalam dirinya jiwa holistik, dia akan mengatakan bahwa apa yang terjadi itu adalah dosa pada masing-masing kita, tapi kita wajib saling mengingatkan Prof. Oh gitu di situ. ya. Jadi ada training misalnya di perusahaan gitu. Baik, selamatlah, teruskan kajiannya itu, ya. Terima kasih Pak Deris. Ya, makasih banyak Prof. Terima kasih Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya MA. Penguji kedua yang terhormat Profesor Dr. Nur Arfia Febriani MA, disilakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Haim Darisude, tim penguji dan promotor serta Sekretaris Sidang Bapak Profesor Dr. Asosiat Profesor Dr. Ahmad Sunhaji, teristimewa Promovenda Yuliza Mugi Hartika. Bagaimana tadi malam bisa tidur? Ya berkat support dan doa semuanya. Saya yakin, alhamdulillah tidur nyenyak. Saya yakin suaminya menenangkan Ibu Mugi ya. Alhamdulillah. Ini kompak sekali hari ini ya, bajunya seragam ya, Masya Allah ya. Dan ini supporternya luar biasa ya, bahkan ada dari TV RI ya kayaknya. Selamat datang ya teman-teman dari TVRI. Mbak Mugi. Ya Bu. Ini bagus ya disertasinya sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Tip. Jadi
kita mengkaji kajian Al-Quran dalam tafsir Maudhu'i itu memang itu goals utama dalam disertasi di PTIQ. Tapi jika itu dapat dipraktekkan dalam menjawab fenomena masyarakat yang juga perlu kita cari solusinya, itu juga yang kita harapkan. Nah, makanya disertasi ini kelebihannya adalah selain tadi menemukan pendekatan manajemen sumber daya manusia holistik yang sudah jadi di dalam disertasi ini, tapi ini juga dipraktekkan. Itu yang kita apresiasi ya. Dan ini selesai on time. Nah, selesai on time, ngomong-ngomong selesai on time nih. Dalam Al-Quran itu kan ada surah Al-Asr ya. Bagaimana seorang Yuliza Mugihartika dengan segala macam aktivitasnya ini bisa selesai on time 3 tahun. Gimana caranya memanage sumber daya sendiri pribadi ketika juga harus sebagai seorang founder memberikan pengaruh ya kepada anak buah atau mitra kerja di perusahaan. Terima kasih Prof. Rian. Saya coba jawab Ibu. Untuk manajemen waktu ini memang dimulai dari jam terbang ya. Dari kecil kedisiplinan dari anak seorang guru, karena bapak saya guru ya, jadi selalu mendisiplinkan kami ya. Untuk almarhum beliau, semoga ini jadi amal jariah buat beliau. Amin. Motivator dasar saya memang bapak saya. Untuk waktu, saya tidak pernah bermain-main dengan yang namanya waktu, Bu. Okay. Karena waktu itu kayak pedang. Sedikit saja kita lengah bisa nebas kita. Ya kan? Berhubung saya banyak sekali kegiatan dan di pundak saya juga banyak tanggung jawab. Di banyak orang bertompang di kiri kanan saya tidak ingin sukses sendiri, saya pengen sukses banyak orang. Jadi saya harus memberikan contoh, Ibu. Kalau saya bilang ayo tepat waktu tapi saya sendiri enggak, malu rasanya. Jadi tepat waktu di sini dalam arti kata memang udah saya tekadkan dari awal. Saya harus tamat 3 tahun. Apapun caranya, apapun pekerjaan saya gitu kan. Siang malam saya lakukan, ada karyawan saya juga melihat bagaimana saya harus selesai. Ini qadar Allah. Karena banyak proyek TVRI lagi terpending ya. Ini ternyata ada hikmah besar memberikan waktu saya tidak menyanyiakan itu untuk segera menyelesaikan ini. Oke, jadi ya, kalau intinya berbicara masalah kesibukan, semua teman-teman ini sibuk. Tapi balik lagi kepada niat kita. Oke. Ya, itu balik ke niat kita, Ibu. Insya Allah, alhamdulillah ini akhirnya selesai, Ibu. Segala sesuatunya Niatkan. dibagi secara Betul. proporsional ya. Betul, antara Ibu. tugas domestik, tugas publik dan tugas sosial. Masya Betul, Allah. Ibu. Jadi triple roles-nya ini sudah dipraktekkan ya sama Bu Mugi. Nah, Alhamdulillah. tadi yang menarik ya di awal itu ini mau mengkritik tentang ekonomi kapitalis yang cenderung money oriented ya. Tadi ayatnya sudah bagus tuh yang wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, kalau di perusahaan Greenwood ini sendiri bentuk kalau tadi kita mau mengkritik kapitalis dengan money oriented, di Greenwood ini ada nggak CSR-nya yang tadi terkait bagaimana kita sharing kepada masyarakat sekitar, lalu bagaimana tanggung jawabnya terhadap lingkungan, bisa tolong diceritakan? Ya, izin Bro. Ya, CSR itu ada yang mengurusi masalah lingkungan, sosial gitu ya. Itu ada, Prof. Jadi kita tuh ada semacam promosi. Misalnya nih promosi produk kita, herbal kita yang kita berikan secara pengobatan gratis, check up gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu kita lakukan gitu ya. Dan pada saat bersosialisasi juga kita banyak memberikan penyuluhan di mana kita mengajarkan juga misalnya tentang menjaga lingkungan hidup di sekitar kita gitu, bersosial kita. Nah, itu ada, Bu. Bahkan kita juga menanamkan tentang kebersihan yang nggak usah jauh-jauh mulai dari dalam lingkungan kita sendiri. Itu kita terapkan. Jadi di kantor pun kita selalu nanamkan yang namanya kebersihan, karena bersih itu kan sebagian dari iman. Nah, jadi dari diri kita sendiri dulu. Sekali lagi yang saya selalu serahkan juga kepada semua staf saya dulu yang harus memulainya. Kalau diri saya, lingkungan saya sendiri tidak bersih, ketika saya melihat ada sampah di depan sana, saya tunjukkan bahwa saya menyomotnya, saya tidak melihat siapa diri saya gitu. Nah, ketika pada meeting-meeting kecil selalu diingatkan,
Ya minimal seminggu 2 kali lah ada saling mengingatkan. Bahkan lewat Zoom juga untuk seluruh grup saya di seluruh Indonesia, bahkan cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri. Ketika kita ada rapat Zoom gitu, ada seminar motivasi, selalu masuk unsur-unsur untuk kita saling tanggung jawab, kemudian saling membantu, saling menjaga lingkungannya berkelanjutan. Itu selalu kita tanamkan, kita dengungkan kepada semuanya. Dalam hati saya adalah walaupun saya masih fakir, tapi mungkin ini cara saya yang bisa saya lakukan untuk kebermanfaatan umat, Ibu. Oke. Nah, ada juga yang menarik dalam disertasi ini yang bisa kita perkenalkan kepada audiens ya, bahwa ada yang menarik dari Greenwood Indonesia itu dia punya adaptasi terhadap budaya lokal Indonesia. Iya. Menurut Promovenda, bagaimana cara mereka melakukan akulturasi budaya dengan budaya Indonesia? Iya, budaya Indonesia tentunya dimulai juga dari bahasa. Karena kalau dari manajemen sana itu kan bahasa Mandarin yang mereka tentunya mereka juga harus belajar bahasa kita. Nah itu, jadi kemudian mereka juga mempelajari bagaimana cara santunnya masyarakat Indonesia. Karena kalau di China, kebetulan saya bekerja sama dengan perusahaan China itu udah lama. Tapi saya salut. Mereka itu benar-benar waktu adalah uang. Tidak ada yang namanya ketemu ngerumpi, itu nggak ada. Kalau udah selesai, selesai. Nah budaya Indonesia kebanyakan kalau habis meeting lebih banyak makannya, diskusinya macam-macam. Tapi ketika yang dibahas itu sedikit misalnya. Nah di manajemen Greenwood itu mereka mempelajari kultur Indonesia itu. Gitu dari segi bahasa, kemudian dari segi adat istiadat, dan ketika juga mereka berkomunikasi, mereka belajar, lalu mereka juga membiasakan juga kadang-kadang mengucapkan assalamualaikum walaupun bahasa itu tidak mereka dari sana gitu kan. Nah kemudian juga mereka membiasakan budidaya. Indonesia itu kan seneng door prize. Nah, kalau hadir ke seminar harus ada door prize gitu kan. Jadi perusahaan juga memberikan juga door prize kalau bagi yang hadir. Lalu bagi yang misalnya bisa menjawab pertanyaan. Indonesia kan seneng yang namanya gimmick-gimmick. Nah, itu budaya itu juga mereka tahu. Jadi mereka juga, dan untuk para leader-leadernya perusahaan juga berikan reward. Itu yang untuk budaya Indonesia tetap diperhatikan. Oke, terima kasih. Makasih, Terima kasih Prof. Prof. Aris. Oke. Ya, terima kasih Profesor Dr. Hajanur Arfia Febriani MA. Selanjutnya penguji ketiga yang terhormat Associate Profesor Dr. Ahmad Zain Sarnoto MA MPDI, disilakan. Terima kasih Prof. Darwis Ketua Sidang, anggota sidang Prof. Tibraya, Prof. Rian, Asat Profesor Haredi dan Asat Profesor Ahmad Sunaji. Mohon maaf suaranya agak merdu. Baik, selamat Bu Yuliza Muki Hartika ya. Udah bagus. Hanya nanti coba dicek kutipannya ini kayaknya belum dirubah ya. Di beberapa kutipan itu misalnya di halaman 78. Kemarin ini nanti diperbaiki, ini kayaknya hampir masih banyak ya. Tidak dibalik, kalau di kutipan itu kan tidak boleh dibalik-balik ya. Nah ini banyak, ada yang berapa halaman ini dibolak-balik ya, padahal di kutipan itu murni ya, nanti kalau di footnote di daftar pustaka baru ini perbaiki semua ya. Ini ada berapa kutipan ya, di cara mengutipnya kutipannya masih dibolak-balik, tidak sesuai dengan aturannya, sehingga nanti ini kan nanti dibaca oleh orang lain ya, sehingga nanti perlu diperbaiki. Oke, Bu Muki, bedanya pendekatan dengan model itu apa? Ini kan Ibu menemukan modelnya berarti ya? Iya, iya. Oke. Iya. Kalau pendekatan sendiri itu apa menurut Bu Muki itu? Pendekatan itu kita mendekati sebuah metode gitu. Jadi kita misalnya pendekatan manajemen holistik. Oke. Berarti yang kita dekatkan dalam penggunaan manajemen itu adalah holistik itu yang kita pakai. Jadi yang Ibu temukan itu pendekatan atau Iya. metode? Pendekatan. Pendekatan. Iya. Oke. Pendekatan. Iya. Oke, bagaimana pendekatan yang ditemukan implementasi di Green World ini, Bu? Apa saja yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka membuat SDM-nya menjadi kinerja naik lah kira-kira gitu? Apa saja langkahnya itu? Iya, pendekatan manajemen holistik itu kan mencakup dari segi aspek secara intelektual,
kemudian emosional, Oke. dan juga spiritual. Oke. Nah, jadi bagaimana mewujudkan manajemen dalam perusahaan organisasi ini, ketiga-tiganya tuh terpakai gitu, menyeluruh, ya, menyeluruh bagaimana para karyawan bisa cerdas, berwawasan gitu ya, dan Oke. bagaimana juga bisa mereka tidak stres gitu. Oke. Kenapa nggak stres? Karena dalam manajemen kapitalis itu kan dikenal dengan sistem kerja yang hanya mengejar keuntungan materi semata, sehingga mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kerja lembur gitu kan, berjam-jam, itu kan tentu akan membuat staf itu sakit, stres gitu ya. Nah, di pendekatan manajemen holistik ini bagaimana mengatur itu gitu. Jadi melihat manusia juga tidak hanya sebagai objek, Oke. tapi melihat manusia juga sebagai manusia yang moral gitu kan, manusia yang punya akhlak, punya sosial, punya juga akal ya. Yang terpenting juga dalam manajemen itu kesejahteraan juga yang terpenting. Jadi tidak hanya melihat untuk kepentingan perusahaan saja, tapi bagaimana nih karyawan ini juga harus sejahtera. Nah, Oke. itu yang terpenting. Dan untuk menumbuhkan rasa spiritual itu ya mudah-mudahan dalam manajemen itu pastilah harus ada yang namanya training-training. Itu Oke. nggak mungkin kalau tanpa adanya Pelatihan pelatihan-pelatihan. ya. Oke. Betul. Kalau di perusahaan ini apa yang Ibu pahami tentang kesejahteraan itu kan tidak hanya fisik, ada Betul. mental, ada emosional, ada sosial. Apakah di perusahaan ini dilakukan seperti itu, Bu? Selama ini kenapa saya berani mengangkat ini? Sebenarnya kan ada beberapa bidang nih yang saya Iya. tekunin, tidak hanya Greenwood ya. Saya takjub justru. Saya pikir ini kan perusahaan Cina, Ya. tapi dia menanamkan akhlak-akhlak yang terpuji. Hmm. Nah, apakah karena pemimpinnya seorang wanita saintis, Profesor Dr. Deming Lee, yang beliau pinter, rendah hati gitu ya, tapi beliau komitmen gitu dan konsisten, dan saya kagum dengan perusahaan yang sudah menyebar di 70 negara dari seorang wanita. Nah, setelah berhubung saya memang sudah 14 tahun di sini dan saya sudah diajak juga untuk, Masya Allah, Alhamdulillah ya, dikasih perjalanan banyak lah keluar untuk mewakili Indonesia. Jadi saya bisa melihat gitu, luar biasa. Makanya kalau misalnya sistem ini bisa kita kembangkan di Indonesia, nggak usah jauh-jauh lah, saya kan punya perusahaan juga. Dari perusahaan saya dulu deh yang kecil ini, saya mulai menanamkan itu gitu. Ternyata memang kenyamanan seorang karyawan, semangat seorang karyawan bisa terus bertumbuh sehingga dia tidak mudah untuk keluar masuk, ya kan? Itu bisa membuat sebuah perusahaan itu bertumbuh dan berkembang dengan nyaman. Nah, disitulah yang membuat saya sangat-sangat Sangat ini ya. mengapresiasi. Oke. Betul. Terakhir begini, kan pendekatan holistik ini sebenarnya kan strategi pengelolaan karyawan sebenarnya kan. Betul, Pak. Oke. Betul. Baik, andai ini penelitian dipakai di lembaga lain, kira-kira lembaga mana yang cocok? Baik, menurut saya ini semua bisa. Oke. Tidak hanya terkecuali kepada Greenwood, semua. Apapun itu instansi pemerintah, swasta, sekolah, apapun. Semua Lalu bisa. apa langkahnya untuk melakukan ini pendekatan ini? Baik, langkah yang pertama yang pasti dari pemimpinnya dulu. Hmm. Pemimpinnya dulu. Oke. Kalau dari pemimpinnya sudah memahami secara total ini, tentu kita membutuhkan para praktisi ya. Karena kalau secara teori saja, kita tetap butuh orang-orang yang ada di lapangan. Oke. Nah, jadi sebuah tuh lembaga dia harus mengundang praktisi-praktisi untuk jadi mentor di sana. Jadi bisa mengundang pembicara-pembicara, tapi bukan pembicara teoritis, pembicara praktisi. Dia bisa sharing untuk manajemennya bagaimana gitu ya. Lalu ada nanti materi-materi yang bisa kita berikan di sana. Tentunya materinya harus berjenjang, tidak bisa kan dari langsung besar, yang kecil-kecil dulu di situ. Nanti pelan-pelan dari materi itu akan masuk sub-sub ini. Bahkan boleh misalnya dari meeting karyawannya dulu gitu. Dan setelah secara formal mereka bisa juga memasukkan unsur-unsur secara family gatheringnya gitu. Tapi ada unsur-unsur pelatihan dan pendidikan ada di sana. Dan bagus juga karyawan itu mereka suka refreshing. Bolehlah sebuah perusahaan itu mengadakan refreshing misalnya di mana? Berarti ya termasuk di perguruan tinggi ya? Betul juga. Berarti Boleh. dosen profesi juga ya? Boleh itu. Itu Prof katanya, Prof. Profesi katanya, Prof. Boleh, jadi boleh Prof. Baik, Semoga. nanti ada beberapa catatan aja, terutama di kutipan Pak. Bu Mugi nanti diperbaiki. Terima kasih, Baik Prof. Pak, makasih banyak Pak. Asosiat Profesor Dr. Ahmad Zain Sarnoto, MA MPDI. Selanjutnya penguji keempat yang terhormat Asosiat Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi, MA. Disilakan. Terima kasih pimpinan sidang Profesor Dr. Haji Muhammad Darwisude.
para penguji yang kami hormati, Profesor Dr. Ahmad Tibraya, Profesor Dr. Nur Arfia Febriani, Associate Profesor Dr. Ahmad Jen Sarnoto, dan Sekretaris Sidang Associate Profesor Dr. Ahmad Sunhaji. Selamat Promovenda Ibu Yuliza Mugi Hartika. Saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal. Yang pertama, sebagai founder Greenwood yang ada di Indonesia, tentu Saudara Promovenda sudah mengenal betul ya Greenwood yang ada di Tianjin di Cina itu. Melalui AI itu saya dapat 3 manajemen yang digunakan oleh Greenwood yang ada di Cina itu. Yang pertama, people oriented, yaitu manajemen yang berpusat pada sumber daya manusia sebagai orientasinya. Yang kedua, manajemen mutu terpadu. Mereka menggunakan ISO 29001 sampai 2000. Lalu yang ketiga, mereka juga menggunakan global management. Kalau 3 manajemen yang ada di Cina ini dibandingkan dengan hasil dari penelitian saudari, maka mana yang memiliki tingkat kelebihan di antara manajemen 3 tadi dengan holistic management yang saudari tawarkan, yang di dalamnya ada perspektif Al-Qur'annya? Ya, terima kasih Prof. Tiga yang tadi dikemukakan, di situ ada people oriented ya tadi ya. Apa tadi bisa saya catat kembali Pak? Ya, people oriented. Lalu yang kedua manajemen terpadu ya ISO. Yang ketiga itu adalah global management. Baik. Ini memang secara umum memang perusahaan ini sangat mengedepankan visi misinya itu kepada kesehatan dan kesejahteraan umat. Sesuai visi Greenwood itu kan menyehatkan dan mensejahterakan umat. Jadi dua-duanya harus jalan gitu. Dan karena perusahaan ini bergerak dalam dunia network marketing, jadi memang tujuannya itu tidak sedikit bagi seluruh dunia. Bagaimana masyarakat itu bisa semuanya sehat dan sejahtera. Pada intinya seperti itu. Ya, jadi di global management itu memang diterapkan di perusahaan ini. Memang dia tidak menyebutkan bahwa ini adalah manajemen perspektif Al-Qur'an gitu yang punya, tapi secara di lapangan itu kita merasakan sekali gitu bahwa adanya manusia itu memang dipandang secara utuh. Kan perspektif Al-Qur'an itu memandang manusia itu tidak separuh, tidak setengah-setengah, tapi memandang manusia itu secara utuh, baik manusia dari segi akalnya, moralnya, kemudian intelektualnya, kemudian juga memandang manusia itu dari kesejahteraan hidupnya. Nah, itu yang dilihat di situ. Nah, secara sudah diteliti dan sudah saya alami, ini semua secara nyata sebenarnya itulah udah masuk ke dalam perspektif Al-Qur'an, walaupun mereka tidak menyebutkan itu, tapi dalam tindakannya, faktanya, apalagi masalah kejujuran, di sana itu sangat ditekankan yang namanya kejujuran. Nggak jujur keluar Anda, misalnya gitu, ya kan? Nah, jadi global management, dia global management itu untuk seluruh dunia, tidak hanya untuk negeri Cina gitu, untuk semuanya. Nah, jadi di Indonesia pun dibuat bahwa ini juga menjadi salah satu manajemen bagian dari pusatnya dunia gitu. Indonesia pusat Asia Tenggara. Nah, jadi bagaimana saya juga harus bisa mengembangkan itu untuk masuk ke Thailand, ke Singapura, ya, untuk pusat di Asia Tenggara. Jadi kita tidak berpikir hanya untuk Indonesia, untuk semuanya gitu. Jadi ini yang membuat saya banyak-banyak sekali belajar di sini itu, Pak. Baik. Dari sisi operasionalisasinya. Operasionalisasi ya. Dari segi operasionalisasinya, Greenwood ini kan menerapkan juga sistem secara modern. Ya, apa modelnya dari yang misalnya dipakai? teknologinya. Oke. Teknologinya itu udah canggih. Ya, kita bisa melihat semuanya itu dari website, bisa searching gitu kan, Greenwood langsung muncul. Ya, nah lalu kita nggak perlu lagi yang namanya browser manual, orang juga langsung bisa buka.
ini apa. Jadi orang akan, dan itu tentu membuat dunia akan lebih maju gitu loh. Kita tidak bisa memungkiri saat ini bahwa teknologi ini adalah jendelanya dunia. Nah, Greenwood udah mempraktekkan itu. Oke, dari sisi distribusi mereka menggunakan MLM kalau tidak salah ya. Betul, Pak. Bisa Betul. dijelaskan bagaimana MLM ini bisa memberikan keadilan distributif kepada mereka yang ada di atas dan mereka yang paling bawah. Baik, bagus banget Pak pertanyaannya, Pak Haryadi. Termasuk buat saya juga ini. Ya, distribusi multi level marketing yang sesuai dengan syariat Islam adalah pertama, dia tidak mengandalkan bonus hanya dari perekrutan member. Tapi dia mendapatkan bonus dari pembelanjaan produk. Nah, sistem yang dilarang di MLM dan juga syariah Islam adalah sistem money game. Money game itu dan sistem yang namanya piramid. Di mana di atas ini duduk manis, dia kalau udah sini seimbang dia selalu dapat uang. Gitu. Oke. Nah, sistem yang benar nggak seperti itu. Dia tidak hanya piramid, tapi dia punya beberapa jalur. Sehingga kalau jalur-jalurnya ini semua berhasil, berarti dia turun. Ya kan? Dia turun dan yang pasti network marketing ini sebenarnya pendistribusiannya aja berbeda. Kalau dalam bidang konvensional dari perusahaan itu ke subdealer. Subdealer besar ke dealer-dealer kecil kan? Dan mereka membutuhkan media, mereka membayar iklan. Nah, itu untuk konvensional. Tapi dunia network marketing enggak seperti itu. Ini perusahaan, semua dia pangkas langsung ke distributor. Ya, ke distributor. Sehingga bonus-bonus itu wajar kalau misalnya besar, berapa 60% lari ke distributor dengan cara yang adil. Yang terakhir pertanyaan saya, di Kementerian Kesehatan itu sedang digalakkan obat herbal terstandar, OHT. Ya. Nah, apakah Greenwood ini termasuk bagian di situ atau bagaimana? Bisa jelaskan singkat. Ya, insya Allah iya, karena ada BPOM juga di situ. Karena izin BPOM ini tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, dan insya Allah ini Greenwood sedang menuju ke untuk izin halal untuk di MUI Indonesia. Karena untuk di China sendiri ada izin halalnya sudah ada, tapi untuk Indonesia ini sedang dalam pengurusannya, Pak. Baik, terima kasih. Cukup dari kami, Prof. Jazakumullah khair. Iya, baik, terima kasih. Associate Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi MA. Saya selaku pembimbing punya hak juga untuk menguji. Tapi melihat ini CV Anda ini gimana ya? Dari S1 FKIP Bahasa Sastra Indonesia Unsri, S2 Fakultas Bahasa Sastra Indonesia UNJ. Bagaimana ceritanya bisa tersesat ke ilmu Al-Quran dan tafsir? Ini tersesat ke jalan yang benar, Prof. Ya, tersesat di jalan yang benar. Benar, Prof. Ya. Benar. Masya Allah. Benar. Saya lihat prestasi Anda ini luar biasa ini. Juara 1 tingkat nasional lomba pidato emak-emak. Masya Allah. Juara 1 tingkat nasional lomba penyuluhan prestasi kencana. Juara 1 tingkat nasional. Ini tadi ada berapa saya lihat nih, juara 1 macam-macam ini. Karyawan terbaik nasional Bank Universal Program, karyawan terbaik Ban Alfa. Penerima reward luxury car BMW 320i. Penerima reward brand car Grand Livina. Penerima hadiah gratis luxury car dari network marketing. Penerima hadiah gratis motor sebanyak 10 kali dari perusahaan Greenwood. Bagi-bagilah ke PT IKI. Ada 10 motor. Penerima logam mulia 100 gram. Dan masih banyak ini.
Melihat prestasi ini, saya urungkan niat saya untuk menguji. Karena apa yang ditulis telah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ternyata. Oleh karena itu, ujian dianggap selesai. Izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian sidang di skor beberapa saat. Tim penguji menuju ruang khusus. Tadi deg-degannya luar biasa, deg-degan banget. Tapi hari ini alhamdulillah lega saya. Duh, lega saya bener, Masya Allah. Nangis saya nih. Bener, saya terharu banget ini. Ya makasih semuanya ya teman-teman saya, Masya Allah. Lega sayanya. Nggak bisa tidur saya bener. Tiap hari belajar. Tim penguji Prof. Dr. Jakarta memasuki ruang sidang kembali. Saudari Propenda dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang akan diajukan kepada sidang dipersilakan. Skor sidang dicabut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di ruang ini maupun yang mengikuti via Zoom meeting, tiba saatnya saya membacakan hasil ujian Promovenda, nama Yuliza Mugi Hartika, NIM 237603136. Setelah mencermati nilai-nilai saudari dan mendengarkan kesimpulan para penguji, maka tim memutuskan bahwa Promovenda dinyatakan lulus dengan nilai ujian disertasi 93, IPK 3,78. Dengan demikian dinyatakan lulus dengan cum laude. Dan saudari menjadi doktor Universitas PTQ Jakarta ke-423. Kepada saudari akan diberikan ijazah serta semua hak dan kehormatan yang melekat pada gelar doktor sesuai dengan peraturan dan adat kebiasaan dalam dunia akademik. Saudari berkewajiban memperhatikan semua masukan, perbaikan, dan pertimbangan dari tim penguji untuk menjadi bahan penyempurnaan disertasi saudari paling lambat 3 bulan setelah ujian promosi hari ini. Menerbitkannya dalam bentuk buku dan jurnal yang terakreditasi, minimal Sinta 2. Saudari Dr. Yuliza Mugi Hartika, SPD MPD, kami mengucapkan selamat atas gelar yang saudari peroleh. Untuk pengukuhan disilakan petugas. Sebagai tanda pengukuhan, Direktur Pasca Sarjana didampingi Asisten Direktur Pasca berkenalan toga kehormatan.
Direktur Pasca Sarjana dan Asisten Direktur berkenan kembali ke tempat. Penutupan sidang. Kepada sidang dipersilakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terima kasih kami ucapkan terutama kepada tim penguji. Sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor ditutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dengan tim penguji. Kepada Dr. Liza Mugi Hartika, SPD MPD, beserta keluarga agar dipersilakan bergabung dengan tim penguji. Ucapan selamat oleh tim penguji kepada ketua sidang dipersilakan.